Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Brian Howard. Kali ini saya akan jawab lagi pertanyaan dari komentar teman-teman. Nah, hari ini tanggal 20 Maret ya, 20 Maret jam 7.20 di sini bisa lihat ya. Nah, pagi jam 7.20 tadi baru selesai ngelatih ya. Nah, nggak lama-lama lagi saya langsung mulai pertanyaan yang pertama ya. Tapi sebelumnya saya ingatkan sekali lagi, bagi teman-teman yang mau bertanya, usahakan memberikan komentarnya yang lebih lengkap ya. Contoh umurnya berapa, terus lalu jenis kelaminnya apa, dan apa kendalanya gitu ya. Nah, sekarang saya langsung mulai pertanyaan yang pertama nih ya. Nih, ada di video, mengapa waktu istirahat pendek di set threshold 20 kali 50 diulang 3 ronde. Nah ini ada pertanyaan, 100 nafas 3 maksudnya gimana ya? 100 nafas 3. Nah, kalau ini gini. Nah, nafas 3 itu maksudnya nafas itu ada 31, 51, 21. Kalau 21 itu kan nafas setiap sisi itu, setiap ke kanan itu nafas ya, setiap tarikan kanan. Nah, jadi 31 itu maksudnya 3 tarikan 1 nafas. Kalau 51 itu ya, 51 itu berarti 5 tarikan 1 nafas. Kalau 71 itu ya 7 tarikan dan 1 nafas ya. Nah, itu teman-teman, saya langsung contohkan aja ya di sini ya. Nah, kalau 31 itu berarti 1, 2, 3. Baru habis itu tarikan yang keempat berarti balik lagi ke 1 tuh. 1 nafas, 2, 3. Baru 1 lagi, nafas lagi. Jadi namanya 31. Setiap kali tarikan setelah 3, nafas lagi. Setelah 3, nafas lagi. Nah, selanjutnya yang 51. Kalau 51 itu 1 nafas, 2 tidak nafas, 3 enggak nafas, 4 tidak nafas, 5 tidak nafas. Baru balik lagi 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, masing-masing 1 nafas. Sama halnya dengan yang nafas 71, 91 ya, biasanya itu di program hypoxia namanya ya. Nah, kalau 21 itu berarti 1 nafas, 1 tidak nafas, 1 nafas, 1 tidak nafas. Jadi 1, 2, 1, 2 ya. Jadi setiap kali 1 itu nafas ya. Itu namanya 21 ya. Nah, untuk berenangan jarak jauh itu memang nafas 21 ini lebih diperlukan karena kita lebih banyak menghirup oksigen ya. Nah, lalu habis itu di sini ada pertanyaan yang kedua ya. Di sini, kenapa waktu tidak boleh naik turun di set race pace 30 kali 50 gaya bebas? Nah, speed dan race pace bedanya apa ya, coach? Nah, kalau speed itu speed itu umumnya pendek ya, kayak misalnya 25 meter, 100 meter, paling panjang itu 100 meter ya, dan itu pun setnya istirahatnya panjang ya kalau misalnya speed set biasanya ya. Nah, ada juga kalau speed set ada yang 8 kali 25 atau 4 kali 25 diurang, contoh 8 ronde misalnya. Nah, istirahatnya lebih kurang 15 sampai 20 detik, atau interval misalnya 35, 30 detik, 35 detik, 40 detik, tergantung dari kemampuan anak-anak ya. Nah, itu speed set ya. Nah, lalu habis itu race pace set. Kalau race pace set ini begini, kalau 8 kali 50 diulang 2 ronde ya, atau 10 kali 50 diulang 3 ronde. Nah, itu setiap 50 nya itu diambil dari contoh race pace 200 dibagi 4 misalnya. Nah, jadi pace 200 cara hitungnya adalah 200, contoh kita nomornya adalah 200 bebas, base time kita adalah 220, berarti setiap 50 meter adalah 35, 35, 35, 35. Nah,
setiap kali 8 kali 50 itu kita targetnya ada yang set descending, ada yang ada yang descending, ada yang tahan di target pace 200 ya, gitu-gitu ya. Jadi perbedaan antara speed set dengan race pace set. Kalau race pace set lebih ke contoh 200 400 ya, ataupun jarak yang lebih panjang. Kalau speed set itu lebih ke jarak yang lebih pendek ya, ataupun biasanya disebut sprint sih ya. Nah, habis itu pertanyaan yang ketiga nih ya, kita akan coba jawab sebanyak mungkin pertanyaannya. Ada lebih kurang 9 pertanyaan di sini ya. Nah, di sini ada pertanyaan, ada di video, apakah race pace boleh gaya lain? Apakah speed set bisa untuk waktu ini untuk anak-anak kecil ya? Nah, untuk anak-anak umur 10 tahun kalau nggak salah ya. Nah, halo coach, mau nanya bagaimana pendapat coach tentang peraturan finish terbaru gaya punggung dan bagaimana tahapan serta tips dan trik melakukannya. Terima kasih. Jadi yang saya pahami itu dari peraturan terbaru khusus gaya punggung, ketika mau finish pada jarak 5 meter sebelum finish diperbolehkan melakukan underwater hingga menyentuh ke dinding finish, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi teman-teman ya, ini ada update baru ya, peraturan baru dari FINA ya. Kemarin saya juga banyak nonton di ada di Instagram ya, ataupun media sosial. Itu ada peraturan baru yang diciptakan, yang baru dibuat oleh World Aquatic ya. Kalau dulu namanya FINA, sekarang namanya World Aquatic ya. Sebenarnya sama, cuman mereka mengganti nama ya. Nah, namanya jadi World Aquatic. Nah, di situ ada beberapa video ya di Instagramnya, bukan di World Aquatic itu ya, tapi ada di Instagramnya beberapa beberapa platform yang selalu ngepost untuk mengenai renang. Nah, di situ saya ada lihat beberapa perenang sudah menerapkan yang namanya finish yang baru tuh. Jadi aturannya adalah gini. Kalau dulu kan kita pada saat finish gaya punggung kan kita mesti salah satu badan atau tubuh harus naik ke atas ya. Jadi kita nggak boleh underwater ya, nggak boleh turun ke bawah atau submerge ke bawah ya. Nah, kalau sekarang aturan terbaru adalah setelah lewat dari bendera 5 meter ya, 5 meter itu boleh underwater. Maksudnya menuju ke finish ya, bukan untuk keluar dari dinding, tapi menuju ke dindingnya. Nah, finishnya itu boleh underwater punggung ya. Nah, itu banyak, beberapa udah diterapkan beberapa perenang saya lihat di video di Instagram ya. Nah, cuman kalau untuk cara melakukannya itu teman-teman bisa latihan aja. Misalnya kalau lagi ada set gaya punggung, teman-teman bisa misalnya 5 meter sebelum itu udah terakhir tuh, maksudnya tarikan terakhir, lalu tangannya dibarengkan streamline, terus habis itu underwater panjang sampai ke sentuh ke dinding gitu ya. Nah, itu sih yang saya lihat di ini ya, di Instagram itu ya. Nah, kalau untuk bagaimana tahapan dan tips dan triknya ya, berarti itu bagaimana tanggapan pendapat saya ya tentang peraturan finish terbaru. Sebenarnya bagus sih ya. Jadi itu bisa sedikit mempercepat kita akselerasi kecepatan ya. Nah, untuk finish gaya punggungnya ya, finish terbaru, peraturan terbarunya ini ya. Nah, dan untuk tahapannya tadi saya sudah jelaskan. Setelah lewat dari bendera 5 meter ya, setelah lewat dari bendera 5 meter mau menuju ke dinding, itu boleh melakukan underwater ya. Nah, jadi itu bisa aja dilatih ketika kita latihan set gaya punggung. Setelah lewat dari bendera 5 meter, kita langsung kerjakan underwater sampai ke kita sentuh dinding. Nah, dihitung, jangan lupa. Jadi ketika kita ngerjakan underwater itu dari mulai kita tarik hempasan tarikan terakhir, tangan udah 2 di depan, streamline, terus kita underwater sampai ke dinding itu kita hitung berapa kali
tendangan underwater itu wajib ya. Jadi teman-teman bisa apa namanya bisa tahu ketika perlombaan itu nggak nebak-nebak lagi seperti itu ya. Oke? Nah, itu sih tanggapan saya ya sama tahapannya ya. Nah, berikutnya pertanyaan yang keempat, rekomendasi makanan dan minuman sebelum, saat, dan setelah latihan. Nah, coach, untuk program 400 meter dan 800 meter bebas anak usia SMP, berarti anak usia SMP kan berapa? Ya 13, 12 ya, 12, 13, 14. Nah, itu bisa dibuat contoh ya. Misalnya kalau untuk 400 meter bisa dibuat misalnya anak-anak SMP mulai aja dulu dari contoh untuk aerobik set ya. Berarti ini kan lebih ke aerobik 400, 800. Nah, itu dibuat aja misalnya 8 kali 400 misalnya. Berarti kan itu total 3.200. Nah, intervalnya itu diperhatikan. Misalnya biasanya short rest ya. Misalnya dia kuatnya di base 130. Berarti kita buatnya di 6 menit. Setiap 6 menit jalan, setiap 6 menit jalan. Nah, dipantau terus, monitor lebih kurang dia sampainya di 545, 550 ya, terus dikerjakan sampai dia bisa maju, baru dievaluasi. Habis itu kalau udah lebih kuat, intervalnya boleh diturunin. Lalu habis itu untuk 800 boleh juga kerjakan contoh 4 kali 800, 5 kali 800 kalau sudah lebih kuat. Tapi kalau belum kuat boleh aja 3 kali 800, 2 kali 800 atau pelan-pelan naik ya. Misalnya 2 kali 800, lalu habis itu 3 kali 800. Kalau udah kuat boleh naik ke 4 kali 800. Interval juga diperhatikan. Contoh kalau dia kuatnya di 130 base, berarti kan 800 itu di 12 menit ya. Nah, 12 menit ini dia contoh dia berenang 11.40 ya, istirahat lebih kurang 20 detik jalan lagi, ataupun dia kuatnya di 11.45, istirahat 15 detik jalan lagi. Nah, sembari berjalannya program, lalu habis itu bertahap, semakin kuat ya intervalnya diturunin ya. Itu aja sih ya kalau untuk program 400-800. Nah, di sini ada pertanyaan lagi, apakah race pace boleh gaya lain ya? Nah, di video itu. Nah, maaf mau nanya, maksudnya setiap itu gimana ya? Setiap itu gini. Jadi misalnya kalau kita kerjakan 8 kali 50 setiapnya 1 menit. Setiap itu sama dengan intervalnya. Jadi interval setiap itu berarti istirahat dan kerja ya. Jadi berenang dan istirahat. Itu setiap namanya ya. Kalau istirahat berarti kita hanya kasih waktu namanya waktu istirahat. Tapi kalau setiapnya itu kerja dan istirahat ya. Interval itu namanya ya. Nah, kalau intervalnya dia belum kuat, berarti teman-teman naikin istirahatnya. Dan juga ketika dia berenang kan dia misalnya kalau anak-anak di grup saya ya, misalnya ada yang dia hanya jalan tuh per 50 itu lebih kurang 105, 102 itu ya kalau dia berenang. Nah, berarti intervalnya berapa? Ya nggak mungkin saya kasih 1 menit, nggak mungkin saya kasih 105 istirahat cuma 1 detik, habis itu malah nggak istirahat gitu. Nah, jadi istirahatnya itu ditambahkan 15 detik, lebih kurang di 120 dia jalan lagi balik ya. Jadi itu setiap itu bedanya dengan istirahat ya. Jadi ketika kita jelaskan, kita juga harus kasih tahu yang mana yang kita kasih ke anak-anak, jadi mereka nggak bingung ketika melihat pace clock itu ya. Nah, apa tidak bahaya anak usia 8-10 tahun tiap pagi berenang 1.500? Nah, di sini ya ada di video itu. Nah, tolong dibahas fungsi dan perbedaan fins panjang dan fins pendek. Untuk KU cocok yang mana? Nah, kalau untuk anak-anak kecil KU 5, KU 4 itu mau fins panjang sih sebenarnya nggak masalah ya. Nah, perbedaan dan fungsi. Nah, kalau perbedaan fins panjang, fins pendek, nah saya lebih menyarankan fins pendek sekarang karena apa? Anak-anak lebih sekarang yang fins pendek ini sudah lebih didesain khusus untuk
menguatkan kaki, lalu habis itu memperbaiki teknik kaki ya. Jadi perbedaannya di situ ya. Kalau fins panjang dengan fins pendek. Kalau fins panjang kan umumnya itu untuk diving ya, untuk ke bawah air, lalu habis itu ke danau, ke laut ya. Itu cocok kalau pakai fins panjang. Karena apa? Kita perlu tendangannya lebih keras ya. Tapi kalau untuk KU3, KU2, KU1 senior itu saya rasa kalau memang dia mau untuk latihan berenang itu sekarang kan fins pendek udah jauh teknologinya, udah lebih maju ya. Jadi nggak lagi kayak dulu. Fins panjang juga masih belum ada teknologinya ya. Nah sekarang kan udah didesain khusus untuk latihan berenang ya, supaya untuk memperbaiki teknik kaki ya. Habis itu dipakai untuk sprint, ada yang malah lebih kaku, ada yang lebih lemes gitu ya. Nah kalau fungsinya itu masing-masing sih. Kalau yang lebih kaku itu biasanya untuk sprint ya, untuk sprint contoh 25 meter. Nah itu fast, itu pakai itu boleh ya. Tapi kalau yang lemes itu biasanya untuk drill ya, maksudnya yang dia karetnya agak lentur ya. Kan ada dua macam itu, ada yang lebih tegas, ada yang lebih lembek tuh kalau kita kalau kita kayak kita lipat-lipat gitu ya. Nah jadi kalau fungsinya itu, kalau yang keras umumnya untuk sprint ya, untuk 25 meter fast tuh. Nah itu kita pakai itu boleh ya. Tapi kalau memang contoh teman-teman hanya punya satu fins ya nggak masalah, dipakai aja untuk fast, untuk drill itu nggak jadi masalah sih ya. Nah perbedaan fins panjang dan fins pendek itulah tadi yang saya sebutkan ya. Fins pendek sekarang kan karena udah teknologinya udah lebih bagus ya, jadi mereka juga lebih lebih terbantukan lah dengan teknologi baru ini. Fins pendek sih menurut saya lebih bagus ya. Kalau nggak ada sulit cari fins pendek ya, cari aja fins panjang, nggak apa-apa ya. Nah untuk KU yang cocok yang mana, yang tadi saya sebut. Kalau KU 1, 2, 3 senior itu udah pakai namanya fins pendek. Tapi kalau KU4, KU5 ya terserah, kalau mau fins panjang ya. Oke, terjawabkan ya. Lalu habis itu ini pertanyaan yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini ya. Nah Coach, anakku umur 8 tahun perempuan, baru coba lomba 25 meter. Kenapa napas ngap-ngapan kayak ikan kurang air ya? Thanks, sehat selalu. Nah kalau untuk anak umur 8 tahun berenang 25 meter ya pasti ya. 25 meter apalagi kayak kupu-kupu ya, tentunya anak-anak kan belum terlalu kuat ya. Nah pelan-pelan itu boleh dikuatkan dengan contoh kick set misalnya. Dari pre-main set dibuat aja contoh setiap hari dikerjakan misalnya 6 sampai 8 kali 100 kaki. Setiap minggunya beda ya, minggu pertama bebas, minggu kedua punggung, minggu ketiga kupu, minggu keempat dada ya. Jadi bisa divariasikan ya. Nah setiap minggu itu berbeda, tapi ya coba misalnya kalau 8 tahun itu kan latihan paling seminggu tuh 2 kali kan, lebih kurang ya, 2 kali ya. Kalau sekali pun nggak apa-apa, 2 kali pun nggak apa-apa. Nah kalau mengenai kenapa nafas ngap-ngapan kayak ikan kurang air, itu ya wajar ya, namanya anak umur 8 tahun, nggak jadi masalah itu ya. Nah cuman ketika latihan ya coba dibarengin dengan kaki yang lebih kuat lagi. Jadi otomatis itu biasa ya, kalau kaki itu akan ngebangun aerobik sistem ya, lebih kuat di daya tahannya ya. Kalau kaki kita kuat, karena apa? Kaki kan jauh dari jantung ya. Jadi otot kaki itu mesti mompa darah dan mesti mompa oksigen lebih banyak ya. Jadi akan terbantukan. Nah, di sini pertanyaan berikut ya. Ada di video sama, apa tidak bahaya anak usia 8 sampai 10 tahun tiap pagi berenang 1500? Halo coach, izin bertanya. Kemarin anak saya di KU3 baru selesai lomba dan personal best 50 meter, sebelumnya 47.09, sekarang 44 sekian. Kebetulan dia baru latihan kurang lebih 1 tahun, tekniknya sudah bagus, tapi saya lihat powernya kurang, terutama
pada power tangannya. Berarti KO3 kan lebih kurang di 12 ya. Ya, lebih kurang di 11-12 ya. Bentuk latihan power baik di air dan atau di darat yang sesuai untuk KO3 dan KO4 apa ya? Terima kasih dan sehat selalu. Nah, terima kasih sebelumnya. Kalau untuk latihan power ya, nggak usah latihan power dulu sih kalau KO3, KO4 ya. KO3, KO4 yang paling penting adalah kuatkan dulu basic teknik berenangnya, lalu drillnya, lalu habis itu terutama KO4, KO5 ya. Nah, kalau KO3 udah boleh masuk yang namanya set speed aerobic race pace, berarti 11-12 tahun ya. Kalau untuk putri itu udah boleh latihan 6 kali seminggu. Kalau untuk putra itu 5 kali ya, 4 kali 5 kali seminggu ya. Nah, dikuatkan aja dari aerobic set itu ya. Kalau untuk di darat perlu tapi tidak perlu sampai diforsir banget ya. Jadi teman-teman pelatih yang perlu diperhatikan adalah observasi dulu program di air. Contoh nih ya, kalau saya lihat dari sini ya, berarti kan kalau mau tingkatkan power semata-mata hanya untuk mau 50 meter itu kuatkan di kaki aja ya. Otomatis ketika latihan ketika lomba itu akan lebih kuat ya. Jadi kalau kaki intervalnya makin kuat malah dia ketika lomba itu akan lebih kuat lagi ya. Nah, jadi setiap hari latihan ya, contoh 6 kali seminggu ya, setiap hari latihan di pre-main setnya kasih kaki ya. Terus habis itu main setnya dicoba untuk set aerobik ya. Set aerobiknya misalnya seminggu 2 kali. Itu akan naikin daya tahan dan otomatis ketika nanti dia